Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kali ini saya akan menemani teman-teman untuk menjelajah terkait software pemetaan atau software pengolahan data spasial yang sering digunakan oleh khalayak umum yang sifatnya itu open source, yaitu Quantum GIS. Quantum GIS ini memang dibilang open source karena aksesnya sangat terbuka untuk umum dan sering mengalami perkembangan karena terdapat suatu komunitas yang memang concern di bidang tersebut. Quantum GIS ini sama seperti halnya ArcGIS pada umumnya yang berfungsi untuk mengolah data spasial, menganalisis data spasial, dan kita menyajikan data spasialnya itu sendiri dalam bentuk peta. Nah, untuk tampilan awalnya dari Quantum GIS ini user interface-nya seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawahnya terdapat informasi mengenai skala, koordinat, atau sistem koordinat, sistem referensi yang digunakan itu seperti apa di pojok kanan bawah. Kalau di sini di project saya itu menggunakan EPSG 4326 yang artinya menggunakan World Geographic System 84 yang bentuk koordinatnya latitude dan longitude gitu. Lalu kalau misalnya di tengah ini ada project template, lalu di kanan ini ada kolom ataupun informasi mengenai layer yang nantinya akan digunakan ketika kita melakukan proses pengolahan data spasial gitu. Lalu untuk di bar yang di atas ini, bagian atas subtools ini merupakan breakdown dari tools-tools yang ada di atas sendiri, yang dimana di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman, mulai dari Save Project, Open Project, Create Project, bahkan hingga ke ekstensi-ekstensi dari plugin yang teman-teman nanti install, atau bahkan sampai ke select by location dan lain sebagainya. Untuk Quantum GIS ini terbuka untuk umum. Untuk cara downloadnya pun sudah ada di websitenya. Nanti tinggal diikuti saja panduannya. Seperti halnya ketika teman-teman menginstal terkait software pada umumnya, karena sangat gampang sekali untuk melakukan proses penginstalan Quantum di sini. Lalu bagian atas ini ada project, lalu ada edit, ada view, terus ada layer. Nah, di layer ini yang nantinya akan sering kita gunakan karena kita nantinya akan memasukkan ataupun menambahkan jenis-jenis data yang nantinya akan kita gunakan ketika kita melakukan proses pengolahan data spasial gitu. Kalau di ArcGIS untuk penambahan data itu biasanya lewat satu pintu, ada add data. Kita bisa add lewat tools itu, tapi kalau misalnya di Quantum GIS itu berbeda. Dia ada pintunya sendiri, ada toolsnya sendiri, ada vector layer, raster layer, bahkan sampai ke spreadsheet layer. Jadi kita harus mengetahui jenis data apa yang nantinya akan kita input ke dalam project kita, agar nantinya ketika kita melakukan proses pengolahan di Quantum GIS ini, kita akan lebih mudah ketika kita sudah mengetahui jenis data yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada setting untuk mengatur terkait user profile, style manager, dan lain sebagainya, plugin. Nah, ini yang menjadi suatu ciri khasnya dari Quantum GIS sendiri, karena dari Quantum GIS itu dia memiliki plugin atau dia memiliki ekstensi tambahan untuk melakukan proses analisis proses analisis di dalam proyek pengolahan data spasialnya itu sendiri. Lalu kemudian ada vektor, ada raster yang berhubungan dengan data vektor ataupun data raster. Lalu ada database, website, mesh, processing, dan help. Kemudian kalau misalnya sudah, kita coba untuk sedikit melakukan proses pengolahan data spasial, karena tadi kita sudah sedikit memperkenalkan terkait Quantum itu seperti apa, terus bagian-bagiannya seperti apa. Kalau misalnya dari teman-teman ketika baru menginstal dan belum ada tampilan seperti ini, untuk layarnya sendiri kita bisa tambahkan di sini di kolom yang kosong, kita klik kanan,
kita checklist untuk bagian-bagian yang emang kita butuhkan itu seperti apa. Kalau misalnya untuk panel layer tadi yang seperti yang saya jelaskan, untuk mengetahui layer feature apa yang kita gunakan, kita checklist yang namanya layer panel. Kalau misalnya udah, nanti kita klik kiri aja di bagian luar. Di sini kita akan melakukan proses georeferencing ya teman-teman. Georeferencing itu hal mendasar untuk kita memberikan input nilai koordinat pada suatu data analog ataupun data yang memang belum memiliki nilai koordinat. Untuk Quantum GIS yang saya gunakan ini Quantum GIS versi 3.409 Bratislava. Nah, kita langsung ke layer, kemudian ke georeferencer. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini, georeferencer. Lalu kita add yang namanya add raster. Kita memasukkan peta yang nantinya akan kita olah. Contohnya yang nantinya akan saya olah di sini adalah kita melakukan proses pengolahan data RPI. Karena di sini sudah ada titik georeferencing yang sudah saya buat sebelumnya, kita hapus. Kita coba buat dari awal. Nah, kita coba buat dari awal. Di sini di dalam peta RPI sendiri sudah memuat informasi terkait nilai grid yang terdapat di muka peta. Di sini ada nilai grid dalam bentuk meter, satuan meter atau satuan UTM, dan di sini ada nilai grid dalam satuan derajat menit detik atau bahasanya itu degree minute second. Nantinya yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan satuan yang degree minute second. Bagaimana caranya kita melakukan georeferencing di quantum di sini? Sebenarnya simple. Kita menambahkan titik di garis grid yang sudah memiliki nilai koordinat. Kalau saya, jumlah minimal yang digunakan dalam melakukan proses georeferencing titiknya ini, minimal titik yang digunakan adalah 4 begitu. Kenapa 4? Karena semakin banyak titik yang nantinya akan digunakan, semakin menambah akurasi atau mengulangi nilai RMS error atau mean errornya. Begitu. Kalau misalnya gambar sudah terinput, kita coba atur di transformasi setting. Kita menggunakan polinomial 1. Di sini banyak opsinya ya. Ada linear, ada Helmert, ada polinomial 1, 2, 3, bahkan template, projective karena kita menggunakan RPI. Transformasi type-nya atau tipe transformasinya kita menggunakan polinomial 1. Lalu untuk target koordinat reference systemnya atau target CRS-nya kita ke EPSG 4326 WGS 84. Untuk output filenya kita atur di file yang memang sudah kita siapkan. Di sini saya akan meletakkannya di folder yang sudah saya buat. Di sini kita namakan georeferencing 1. Kita save. Kemudian sampling metodenya nearest neighbor, compressionnya none. Kita oke. Kalau misalnya sudah kita oke, kita langsung saja melakukan proses yang namanya georeferencing. Yang pertama kita input satu titik dari kiri, nanti ke kanan, kemudian ke kanan lagi, lalu kita ke kiri lagi. Yang pertama kita melakukan proses input di sini. Kita usahakan titiknya berada di tengah. Kita taruh di sini. Kalau misalnya sudah, di sini ada enter map koordinat. Jadi di sini kalau misalnya melakukan proses georeferencing di quantum di situ ada dua metode sepemahaman saya. Yang pertama, kita memasukkan nilai X dan Y ataupun informasi yang sudah diketahui dari koordinat dari peta analog atau nilai informasi grid yang ada di peta analognya itu sendiri, atau kita nantinya akan menggunakan acuan dari base map
yang kita punya. Contoh, di sini sudah ada form map canvas. Kalau misalnya kita tidak memiliki informasi terkait nilai gridnya, kita menggunakan map canvas yang kita sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya menggunakan pendekatan base map. Karena di sini sudah ada nilainya, kita masukkan. Di sini artinya x is y north, yang artinya di sini x itu kalau misalnya positif dia arahnya ke east, lalu untuk y untuk nilai positifnya berada di north. Nah, karena di peta yang nantinya akan kita georeferencing ini dia berada di lembar ngablak, yang artinya ini masih di wilayah Jawa Tengah, maka untuk latitude-nya atau garis Y-nya itu berada di south, yang artinya nilainya nantinya ketika melakukan proses input itu nilainya negatif. Kita ikuti panduan yang ada dalam quantum physics-nya. Karena kita menggunakan degree minute second, maka untuk inputnya seperti ini formatnya. Kita langsung masukkan saja minus 07 spasi 22 spasi 30. Lalu untuk is-nya kita masukkan 110, 22 dan 30. Dan kita klik OK. Satu titik sudah terinput. Jadi kalau misalnya untuk beberapa titik, kalau misalnya belum sampai lebih dari 3 titik, itu untuk nilai dx pixel dan dy pixel dan residual itu tidak akan keluar, karena nilai tersebut akan keluar ketika titiknya lebih dari 3. Kita lanjut, kita proses input di sini, kita tambah titik lagi, kita masukkan minus 07, 22, 30, dan di sini kita input 110, 30, 00. Kalau misalnya sudah, kita input lagi di sini. Kita input untuk is-nya 110, 30, 00. Untuk y-nya kita kasih 07, 30, 00. Maka dia nilai residualnya akan keluar. Dan kemudian kita upload beberapa titik lagi, kita coba pasang 6 titik. Kita add di sini. Untuk is-nya itu nilainya dia berada di, karena nilainya di sini tidak kelihatan ya teman-teman, kita acuannya lihat di atas, dia berada di 110, 22, 30. Lalu untuk northnya dia berada di 30. Kalau misalnya sudah kita oke, maka residunya akan keluar. Di situ untuk 4 titik dia berada di min error 2.14838. Jikalau teman-teman bertanya, apakah ada standar minimal untuk melakukan proses georeferencing? Sebenarnya untuk proses georeferencing itu tergantung dari satuan pixel yang teman-teman gunakan itu seperti apa. Jadi kita memainnya rasio skala begitu teman-teman. Karena nantinya sebenarnya dari proses basic georeferencing ini nantinya akan menjadi dasar acuan ketika nantinya teman-teman melakukan proses yang namanya mengkoreksi data ground control point dan independent control point pada data foto udara atau citra resolusi tinggi, yang dimana itu nantinya sudah terapan dari pengolahan data spasial. Kita mengolah data ortofoto dan citra juga
menggunakan data GCP, ground control point dan independent control point. Nah, kalau misalnya di sini kita menggunakan georeferencing itu sebagai hal dasar ketika kita melakukan proses input koordinat, gitu teman-teman. Karena kita sudah 4 poin tadi, kita sudah sepakat bahwasanya kalau misalnya untuk melakukan proses georeferencing itu minimal lebih dari 4, kita nambah mungkin 2 titik lagi. Nambah 2 titik lagi kalau misalnya di sini dia menyatakan bahwasanya 110 22 30, maka saya akan taruh di sini, saya akan taruh di sini untuk titik kelimanya. Berarti untuk is-nya itu 110 400, dan untuk nilai y-nya itu berada di minus 07 22 30. Kalau misalnya udah, kita oke saja, maka nilai min errornya akan berkurang. Lalu kita tambah lagi untuk nilai titiknya, saya akan menambah lagi di 25. Di 25 ini kita akan tambah titiknya jadi 110 2500. Lalu untuk y-nya masih tetap sama, minus 07 22 30. Kita akan tambah lagi, nilai min errornya turun, kita tambah lagi di sini, tambah di sini untuk nilai x-nya 110 30 00. Lalu untuk y-nya kita menggunakan minus 07, tadi kita menaruh titik di sini 26 00, dia akan turun. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses georeferencing itu, kita terus menambahkan suatu titik agar nilai min errornya semakin rendah gitu, karena semakin rendah semakin bagus. Salah satu caranya tadi kita sudah menambahkan beberapa titik agar nilai min errornya kita cari paling maksimal, dalam artian paling rendah itu berapa. Dan ada satu cara lagi dengan cara kita menggeser titik yang sekiranya memiliki nilai distorsi tinggi. Cara mengetahui nilai distorsinya tinggi itu seperti apa? Kita lihat di GCP tabelnya itu, kita lihat residual pixel. Di sini memiliki nilai tertinggi, kita coba klik, dia ada di titik 1 atau ID yang 0. Kita coba zoom. Nah, kalau di sini terdapat garis merah, artinya ini nilai residualnya terhadap titik yang sebenarnya, maka kita bisa geser ke mendekati titik aslinya. Kalau misalnya sudah, coba kita unchecklist, kemudian kita checklist lagi untuk di refresh, dan nilainya sudah turun. Kemudian kita coba lihat di titik 6, kita lakukan hal yang sama juga. Kita unchecklist, kemudian kita checklist lagi, sudah 0,6. Kita lakukan lagi. Nah, checklist, kita checklist lagi. Sudah 0,03. Kita satu kali lagi ya, mungkin sini 0,1. Saya rasa itu sudah lumayan nilainya untuk kita lakukan proses georeferencing. Kalau misalnya sudah, di sini kita klik start georeferencing, maka dia nanti otomatis akan melakukan proses georeferencing. Ketika memang sudah berhasil, dia akan muncul notifikasi seperti ini.
Setelah itu kita silang saja dan peta otomatis muncul akan di layar project yang nantinya akan kita gunakan. Untuk memastikan bagaimana hasil georeferencing kita itu nantinya sesuai atau tidak dengan keadaan aslinya, yang pertama kita coba cek dulu di base map yang kita punya. Nah, kalau misalnya untuk base map sendiri, dari teman-teman bisa menambahkan plugin yang menyediakan terkait base map itu di plugin, kemudian manage and install plugin. Dengan catatan kita harus terkonek dengan sinyal wifi terlebih dahulu. Kita cari yang namanya nanti quick map service untuk mengetahui terkait base map, dan kita bisa mencari base map sesuai dengan kebutuhan kita. Di situ terdapat banyak source terkait base map yang siap digunakan, yang disediakan oleh plugin tersebut. Kalau misalnya udah diinstal, nanti kita buka. Kalau belum, kita install terlebih dahulu. Kalau misalnya udah, kita web ke quick map service, kita coba lihat di OpenStreetMap. Nah, kemudian kalau misalnya base mapnya sudah terlihat, nanti kalau misalnya terkait georeferencing, ketika prosesnya berhasil, maka dia akan langsung menyesuaikan di tempat aslinya atau tempat keadaan realnya. Atau kalau misalnya mau lebih konkret lagi, kita ke properties, kemudian ke transparansi, global opacity-nya kita turunkan di 50 persenan. Kita apply, kita oke. Kita lihat di sini dari peta analog yang sudah kita lakukan proses georeferencing terkait batas-batas dan jalannya. Kita lihat pada OpenStreetMap, ketika jalannya tersebut memang linear atau memang sejajar, maka proses georeferencing telah berhasil dan peta siap digunakan untuk dilakukan mengenai analisis spasial terkait dengan kebutuhan yang teman-teman cari gitu. Ini sudah pas jalannya dan vegetasinya sudah pas juga, jalan, sungai dan lain sebagainya, maka ini peta sudah siap digunakan. Ini terkait bagaimana caranya kita melakukan proses georeferencing dan sedikit memperkenalkan terkait apa itu quantum GIS dan bagaimana caranya kita mengoperasikan salah satu toolsnya untuk melakukan proses georeferencing yang merupakan salah satu bagian dari proses analisis spasial begitu teman-teman. Cukup sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, siang, atau malam.